Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sampai malam ini. Malam keberapa nih Bapak Ibu? 23, masih semangat. Saya perhatikan mulai dari malam pertama, malam ini malam 23. Ada yang sudah tumbang belum 1 minggu udah tumbang. Ada yang 2 minggu tumbang. Kita udah minggu ketiga, kurang lebih 7 hari lagi atau 6 hari lagi puasa Ramadan ini akan berakhir untuk tahun ini. Jadi kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal atau perbuatan yang Allah cintai yang dilakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Jadi kalau misalnya kita hanya melaksanakan sholat tarawih sama sholat witir selama bulan Ramadan ini, sholat duha enggak, sholat tahajud enggak, sholat sunnah yang lain juga enggak apa-apa. Yang penting kita sudah istiqomah sampai malam ini. Yang sudah terbiasa di bulan Ramadan ini ke masjid, sholat 5 waktu, nanti setelah selesai Ramadan tetap ke masjid. Karena ke masjid itu tidak hanya bulan Ramadan. Supaya kita terutama yang laki-laki 5 waktu memakmurkan masjid. Karena laki-laki itu sholatnya yang paling bagus itu di masjid, bukan di rumah. Jadi jangan nanti setelah lebaran itu lagi mukanya 5 waktu itu yang ada pergantian. Yang tua semua, yang mudah-mudahan entah kemana. Kalau ibu-ibu boleh ke masjid, boleh. Kenapa masa Nabi itu dianjurkan di rumah? Karena pada masa Nabi itu banyak orang-orang yang enggak bertanggung jawab yang ingin mengganggu perempuan. Maka supaya lebih aman, sholat itu di rumah untuk yang perempuan. Tapi sekarang kan enggak ada. Kalau misalnya ibu jalan dari rumah ada yang ganggu. Kalau ibu tunduk aja mungkin jalannya enggak ada yang ganggu itu. Tapi kalau misalnya ibu dari rumah udah bersolek, udah pakai make up, semua pakai lipstick, ya bisa jadi ada nanti yang ngelirik. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah terbiasa selama Ramadan ini sholat di masjid, nanti setelah Ramadan tetap kita ke masjid. Sholawat barangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia ini terlebih nanti di hari kiamat kelak nantinya. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak Ibu tadi? Cepat selesai sholatnya? Lumayan lah ya, sesuai permintaan lah ya, walaupun nggak ada yang minta. Saya paham kok. Kalau misalnya tadi malam saya mengisi di Jalan Pala itu 23 rakaat. Tapi tetap sama selesainya, 9:30 sudah selesai. Karena di sana ceramahnya cuma 15 menit. Lari-lari 70-80 lah. Ada yang pertama di rakaat pertama itu ketika rukuk masih kakinya yang turun. 8 ke atas sudah mulai tangan. Kenapa? Udah pada capek. Sabar. Kalau ibadah itu memang harus sabar. Kalau nggak sabar nanti nggak ada dapat pahalanya Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan sedikit untuk malam ini kepada diri saya sendiri, kepada kita semua, hanya mengingatkan kembali yang sudah kita tahu.
Ada hadis Nabi mengatakan, idza mata banu Adam in qata amalu illa min salasin. Kalau sudah meninggal, kalau sudah mati, pengen mati Bapak Ibu? Pengen? Belum, ada yang pengen, ada yang belum. Kalau sudah merasa siap, ya pengen. Supaya apa? Supaya nggak bertambah lagi dosanya. Karena kalau sudah mati nanti nggak ada lagi dibebankan dosa. Jadi kalau sudah mati seseorang itu, nanti ada 3 amal. Ada 3 amal yang terus nanti mengalir pahalanya walaupun kita nggak di dunia ini lagi. Jadi kalau kemarin tanggal 14 Februari kemarin ya Bapak Ibu, yang pemilihan itu ada legislatif dan lain-lain sampai ke presiden, ada yang duduk, ada yang nggak duduk. Tapi kalau kita nanti semua, kita ini camat semua, bakalan dapat giliran. Apa itu camat Bapak Ibu? Mati, calon mati. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang baru lahir, dan lain-lain. Bakalan dapat. Mati itu enggak pandang bulu. Enggak pilih kasih. Kalau sudah saatnya ajal itu datang, meninggal. Mau sakit, mau enggak sakit, dapat giliran. Yang pertanyaannya kapan? Besokkah? Atau setelah sholat witirnya nanti? Atau setelah sholat subuhnya besok? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Nabi Muhammad aja ketika meninggal nggak tahu kapan dicabutnya. Hanya dikasih tanda-tanda. Apalagi kita, bukan Nabi, bukan apa lagi? Bukan ulama. Kita manusia yang banyak salah dan dosa. Apa yang perlu kita persiapkan sebelum kematian itu menghampiri kita? Ini Bapak Ibu. Yang pertama kata Nabi, kalau sudah nanti meninggal seseorang itu, amalnya itu ada 3 amalan yang terus mengalir nanti pahalanya. Yang pertama itu sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah ini Bapak Ibu banyak macam-macamnya. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Kalau dia nanti sedekah wajib itu, itulah zakat fitrah atau zakat mal bagi orang-orang kaya yang sudah mencapai targetnya atau yang sudah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan. Jadi jangan sampai nanti udah akhir puasa zakat kita belum dibayar. Kapan terakhir pembayaran zakat fitrah itu? Sebelum terbit fajar di di 1 Syawal. Itu masih boleh. Tapi kalau sudah nanti melaksanakan sholat Id, sholat Idul Fitri, ibu kasih zakat fitrah, itu enggak zakat fitrah lagi namanya. Itu sudah termasuk nanti sedekah. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, maka pahala puasanya nanti tidak akan Allah sampaikan ke langit. Terawang-awang antara langit dan bumi. Makanya jangan lupa, panitia sudah membuka pembayaran zakat. Kalau sudah ada, langsung dibayar. Kalau yang belum ada, mudah-mudahan segera Allah adakan supaya cepat dibayar. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekahun jariyah. Di dalam fikih nanti kalau kita lihat sedekahun jariyah itu berbentuk materi yang bisa dipakai jangka panjang. Kalau misalnya kita menginfakkan atau mensedekahkan AC, selama AC itu dipakai, maka pahalanya itu akan terus kita dapatkan. Mau kita masih hidup, udah meninggal, nanti pahalanya tetap kita dapatkan. Tapi ada yang berpendapat, kalau sudah AC itu nggak digunakan lagi, nggak dapat lagi. Tapi itu hanya beberapa pendapat. Yang paling masyhur pendapatnya itu sampai kapanpun. Kalau misalnya sudah Bapak Ibu infakkan apapun ke masjid ini yang bisa dipakai jangka panjang sampai akhir hayat atau sampai hari kiamat nanti, pahalanya akan terus kita dapatkan. Jadi sedekah itu banyak. Kalau misalnya kita nggak mampu dengan materi, boleh dengan tenaga, bantu orang lain. Ada yang kesusahan, mogok keretanya, dorong. Nggak bisa juga berbuat yang baik. Banyak perbuatan yang baik. Cakap baik-baik,
Apalagi mengambil atau menyingkirkan duri dari jalan, banyak yang bisa kita lakukan. Enggak ada kata tidak bisa yang namanya bersedekah. Sedekah itu tidak hanya berbentuk materi. Kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita perbuat itu juga sedekah. Orang senyum aja sedekah kok. Tapi jangan senyum sendiri. Itu nanti jadi pertanyaan. Senyum ke siapa? Ke suaminya, ke istrinya. Jangan ke suami orang. Ini ke suami orang senyum lembut, sampai rumah ditanya suaminya marah-marah langsung. Ini enggak betul ini. Atau sebaliknya. Senyum kepada istri, kepada suami, atau kepada kawan-kawan kita itu juga merupakan sedekah. Yang kedua kata Nabi, yang terus nanti mengalir pahalanya ketika kita sudah meninggal, yaitu al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Pak Iqbal, saya enggak guru, saya enggak guru ngaji. Apalah yang bisa saya ajarkan ke anak saya supaya saya dapat atau mendapatkan yang kedua ini, ilmu yang bermanfaat. Kata Ustadz Hadi Hidayat, kalau kita enggak bisa melakukan banyak hal tentang ilmu menyampaikan ke anak-anak kita, minimal anak cucu yang ada di dalam rumah kita atau di dalam keluarga kita, minimal kita ajari Fatihah. Kalau bisa Fatihah itu, surah Al-Fatihah, anak-anak kita itu atau cucu kita itu hafalnya dari kita. Hafal Al-Fatihah Bapak Ibu? Hafal? Hafallah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Kalau kita nggak bisa melakukan banyak atau mengajarkan ilmu yang banyak kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, minimal Fatihah itu anak kita atau cucu kita tahunya dari kita. Kenapa? Kalau nanti kita sudah meninggal atau kita masih hidup, anak-anak kita, cucu-cucu kita terus melaksanakan sholat, membaca Fatihah, maka Fatihah yang dibacakan itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Itu sudah termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau bisa jangan orang yang mengajari Fatihah anak-anak kita. Kalau bisa kita yang pertama Bapak Ibu. Kita sibuk mulai dari pagi sampai pulang malam. Nggak ada waktu ngajari anak-anak. Ya minimal itu. Minimal Fatihah itu. Kalau belum lurus-lurus Pak Iqbal macam mana? Nggak apa-apa, nanti ada itu saatnya itu diluruskan. Yang penting tahu dulu dia Fatihah itu tahunya dari ayahnya, dari mamanya, atau dari kakek neneknya. Ajari. Supaya apa? Supaya nanti ada harapan kita ketika Allah telah memanggil kita. Bahwasanya Fatihah itu dulu yang ngajari ini. Nggak mungkin dia sholat nggak baca Fatihah. Selama dia sholat, mau sholat sunnah atau sholat wajib, yang kita ajarkan maka pahalanya itu tetap mengalir kepada kita. Kalau nggak dibacanya Fatihah, nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah Pak Iqbal? Karena sholat itu kalau nggak ada Fatihahnya, maka sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena Fatihah itu merupakan rukun daripada sholat. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, wajib dibaca Fatihah. Mau di rokaat pertama, rokaat keberapa pun itu wajib baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, nanti sholatnya tidak sah kecuali yang masbuk. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kata Nabi yang terus nanti mengalir pahalanya ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya ketika telah tiada. Ada yang nggak pengen Bapak Ibu anaknya soleh atau soleha? Kalau ditanya satu-satu kita sebagai orang tua, pasti semua pengen
mempunyai anak yang soleh dan soleha. Kalau nggak ada yang pengen berarti perlu dipertanyakan itu. Kalau ada orang tua yang nggak pengen anaknya soleh atau soleha, dipertanyakan keimanannya itu. Kenapa? Karena dengan anak yang soleh juga nanti kita mendapatkan pahala ketika sudah Allah panggil. Tapi ada prosesnya untuk mendapatkan anak yang soleh itu Bapak Ibu. Enggak bakalan lahir langsung jadi anak yang soleh, enggak. Ada prosesnya. Yang pertama apa? Ketika anak kita dalam kandungan. Disinilah kita dianjurkan mau baca apapun itu terserah. Mau baca surah, mau baca sholawatan, atau berbuat baik. Itu sudah harus kita mulai. Ketika lahir, diazankan, diikomahkan. Ketika sudah tumbuh, setahun, 2 tahun, berarti dari situ sudah kita mencontohkan yang baik kepada anak-anak kita. Jadi jangan salahkan anak-anak kita ketika dia sudah mulai remaja, ada perilakunya yang aneh-aneh. Nggak bisa kita salahkan anak itu. Kenapa? Mungkin bisa jadi kita yang salah didik dari kecilnya. Kalau kita dulu waktu kita ngandung anak kita, ibu suka nyanyi-nyanyi, ya bisa jadi nanti kita ketika besar anaknya pengen nyanyi juga, suka nyanyi. Ketika kita sering berbohong di depan anak kita, ya bisa jadi nanti anak kita itu lebih pandai berbohong daripada kita. Karena ada istilah, kalau ada orang tua yang kencing berdiri, maka anaknya akan kencing berlari. Berarti anaknya lebih parah dibandingkan orang tuanya. Apa yang dicontohkan orang tua selama dia belum dewasa, maka itulah nanti yang akan dibawa dia setelah dewasa. Kalau orang tuanya selama masa pendidikan anaknya nggak pernah mencontohkan yang baik-baik, jangan salah, anak itu akan ngikut nanti berbuat yang nggak baik. Siapa yang nggak pengen kalau kita meninggal usia kita nggak tahu Bapak Ibu sampai berapa? Di Sengkul ini yang paling tua Wa Asni ya, Wa Asni, atau misalnya ada beberapa yang lain lagi. Itu tinggal bonus. Udah bonus itu. Nabi itu umurnya 63 tahun. Jadi kalau lebih dari 63 tahun itu bonus. Kalau kita sudah 63 tahun pun masih sama dengan umur-umur kita 40 tahun, nggak ada perubahan, ini takutnya nanti meninggalnya su'ul khotimah ini. Kenapa? Karena sudah Allah kasih bonus tapi nggak dipergunakan. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pengennya Bapak Ibu, kalau saya sebagai orang tua walaupun anak-anak saya masih kecil, kalau kita punya anak laki-laki, ketika nanti kita meninggal, yang jadi imam itu adalah anak kita, bukan malim kampung Bapak Ibu. Jadi ini kan kadang salah ini persepsi di masyarakat ini. Udah malim kampung aja lah. Salah ini. Yang paling utama menjadi imam ketika orang tuanya meninggal, baik dia mama atau ayah, ini yang pertama yang dianjurkan adalah anaknya. Anak laki-lakinya. Jangan orang lain. Apa enggak sedih kita Bapak Ibu? Berapa usia anak kita sampai dewasa? Mulai dari kandungan, sampai lahir, sampai sekolah, semua biaya, semua kebutuhan kita berikan. Masa untuk mensolatkan kita atau sebagai imam ketika kita dipanggil Allah enggak bisa? Enggak sedih Bapak Ibu? Jadi anak itu adalah merupakan amanah yang Allah berikan. Amanah itu bisa nanti membawa kita ke surga kalau kita didik dengan baik, dan bisa nanti amanah yang Allah berikan itu enggak kita pergunakan dengan baik, tidak kita didik dengan baik, membawa kita ke neraka. Allah tanya di akhirat, kenapa kamu masuk neraka wahai fulan? Kayak mana saya enggak mau masuk neraka ya Allah? Selama saya hidup, orang tua saya enggak pernah mengenalkan siapa Tuhanku.
Saya nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Karena nggak pernah saya disekolahkan di sekolah agama. Walaupun kita banyak amal ibadah, sedekah kita banyak, kita sudah haji beberapa kali, umroh bolak-balik setiap tahun, tapi anak kita nggak pernah kita arahkan ke agama, sama saja. Jadi bersyukur kita yang mempunyai anak masih remaja, sudah rajin ke masjid. Ini adalah aset Bapak Ibu. Jangan bangga anak kita yang sudah pandai ini, pandai itu, tapi sholat nggak mau. Nggak ada gunanya itu. Dunia ini berapa lama lah? Sebentar ajanya kita di sini. Selama Ramadan ini, di Sengkol ini sudah 2 yang Allah panggil. Ketiganya jangan-jangan kita nanti. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau nggak kita persiapkan anak-anak kita dari sekarang, tunggu kita mati. Siapa yang mendidik nanti? Nggak bisa diharapkan dari suami atau istri. Kalau suami meninggal yang pertama, maka istri itu belum tentu mendoakan. Jangan-jangan nanti yang diingatnya kita sekali setahun. Mau puasa ziarah dia. Cuma itu ingatnya. Di lain hari nggak pernah didoakan. Jangan-jangan kawin ibu duluan. Nikah ibu duluan. Kalau udah nikah, mana ingat lagi sama suami yang pertama? Atau sebaliknya, ibu yang meninggal duluan. Saya yakin kalau ibu laki-laki itu, kalau misalnya usianya masih 50-an, belum sampai 60-an, itu paling kuat dia 1 tahun menduda. Habis itu cari dia. Nggak sampai lagi kata ibu ini. Jadi itu, siapa lagi yang kita harapkan kalau tidak anak? Istri saya kalau sekarang Pak Imal bagus kok. Iya sekarang karena bapak masih ada. Kalau bapak nggak ada, masih kayak gitu rupanya. Belum tentu. Orang bapak baru sebulan belum kering kuburannya udah beli make up yang baru kok ibu. Udah tebar-tebar pesona ke sana kemari, kan nggak tahu kita. Jadi itulah bapak ibu, supaya apa? Kalau kita memang selama hidup kita yang sedikit mengerjakan amal ibadah, ya anak kita inilah yang kita harapkan. Mungkin selama kita hidup sibuk bekerja dari siang sampai malam, kadang sholat kita di akhir-akhir waktu. Atau kadang sholat kita bolong-bolong, sholatnya hanya sholat maghrib aja, sholat anak-anak. Kalau sholatnya sholat maghrib aja ke masjid, itu sama dengan anak-anak itu. Sholat subuh nggak nampak, sholat isya nggak nampak, sholat zuhur nggak nampak, maghrib aja yang nampak. Nggak ada hubungan sama anak-anak TK, anak-anak SD, rajin ke masjid, tapi maghrib saja. Jadi inilah Bapak Ibu, nasihat ini tidak hanya untuk kepada Bapak Ibu semua. Ini nasihat ini kepada saya juga sebagai orang tua. Tidak ada yang kita harapkan nanti ketika Allah panggil, kecuali yang 3 tadi. Shadaqatun jariyah, al ilmu yantafa'u bih, al waladun sholih yad'ulah. Ini yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan kita yang punya anak, yang punya cucu, Allah kasih cucu atau anak-anak kita yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa, ada 1 kali pertemuan lagi nanti. Karena kalau sudah 20 ke atas biasanya ustadz-ustadz lokal itu nanti pengisinya. Kalau ustadz-ustadz yang lain itu pun udah di tempat-tempat dia masing-masing. Karena ada yang udah mudik, ada yang sudah sibuk ini, sibuk itu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang istiqomah sampai akhir nanti, yang belum punya kue, ya kan? Udah punya kue Bapak Ibu? Oh, belum. Ada yang udah punya, ada yang belum. Jadi yang belum nanti mudah-mudahan Allah kasih rezekinya. Jangan-jangan nanti datang tok assalamualaikum. Ini ada apa Pak? Ada apa Bu? Ini ngantarkan parcel 3 meter ke atas tingginya. Kan nggak tahu kita. Karena kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kalau sudah bertakwa, seseorang itu bisa aja nanti hal-hal yang enggak terduga menghampiri kita. Enggak tentu.
Yang kita nggak nyangka, tapi memang kalau sudah Allah berkehendak kepada hambanya yang bertakwa, bisa jadi. Nggak ada yang mustahil. 3 meter nanti kan 2 bulan udah cukup itu parselnya datang ke rumah. Hah? Isinya macam-macam lah, mulai dari sirup sampai nanti mukena paling bawah. Amin ya robbal alamin. Kalau nanti nggak ada, minta ke bapak. Kalau nggak ada juga nggak perlu. Kue itu sebenarnya hanya pelengkap. Kadang orang sibuk buat kue, tapi sholatnya nggak sibuk pula dia sama sholat. Dia sibuknya buat kue. Ini salah ini. Kue itu hanya pelengkap. Jadi kalau nggak ada pun kue bapak ibu di rumah, nggak berdosa itu. Ini kan mikirnya kadang berbeda-beda. Wajib katanya buat kue harus ada. Nggak ada. Siapa yang bilang wajib? Nggak ada wajib buat kue. Kalau lebaran itu hanya pelengkap. Itu hanya budaya yang sudah kebiasaan di masyarakat kita. Jadi jangan bersedih kalau misalnya rezeki bapak tahun ini nggak cukup untuk beli kue. Ya udah, syukuri. Hidup kita masih bisa ke sana kemari, itu sudah alhamdulillah. Ini nanti nggak cukup untuk beli kue, bapak yang dimarah-marahin. Kamu sih nggak kerja keras ini itu, nggak salah. Nggak wajib itu ya bapak ibu. Saya sampaikan lagi, saya ulangi lagi. Kue lebaran itu ada nggak ada, itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kalau ada datang nanti terima kasih, bagus. Kalau nggak ada teh manis ya air putih. Nggak ada juga air putih di rumah. Air keran itu ditampung, minta maaf, nggak ada Ustadz. Air putih yang dibeli di galon sana cuma ini yang ada, ya mohon maaf. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini yang tinggal beberapa hari lagi. Ayo semangat terus. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.